Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Bonang Waspada di Ligar. Video kali ini akan membahas mengenai materi deret Fourier. Fungsi periodik. Sebuah fungsi dikatakan periodik dengan periode T jika untuk setiap X berlaku f X plus T sama dengan Fx. Jadi T ini periode ya. Misalkan pada grafik ini ya. Ini periodenya dimulai dari min V dan berakhir di V. Inilah yang disebut dengan T, satu periode. T itu sama dengan 2L. Di mana dalam contoh ini T sama dengan 2L sama dengan 2V. Kenapa 2V? Karena ini periodenya berawal dari min V ke V. Berarti dari min V ke 0 itu 1V. Dari 0 ke V itu 1V. Sehingga menjadi 2V. Maka L sama dengan V. Ya. Ada contoh lainnya misalkan Fx plus 10 sama dengan Fx. Jadi T-nya sama dengan 10 ya. T-nya 10 sama dengan 2L, maka L sama dengan 5. Contoh lainnya misalkan Fx plus V sama dengan Fx. Ya, jadi T sama dengan V sama dengan 2L, sehingga L adalah setengah V. Nah, periode ini bisa dalam bentuk sudut ataupun angka biasa seperti ini ya. Fungsi ganjil genap. Fungsi ganjil adalah fungsi yang kurvanya simetris terhadap titik asal. Dan dia syaratnya adalah f min x sama dengan min fx untuk setiap x. Contohnya kurva ini ya, grafik ini. Misalkan kita masukkan A, maka akan menghasilkan B. Jika kita masukkan min A, maka sama dengan min B ya. Ini min A sama dengan min B, A sama dengan B. Grafik ini juga simetris terhadap titik asalnya ya. Sehingga F min A, ini F min A sama dengan min B, sama dengan min FA. Jadi FA kan sama dengan B, ditambahkan min menjadi min B. Jadi kedua ini sama. Yang menjadi sesuai dengan syarat fungsi ganjil. Kemudian fungsi genap adalah fungsi yang simetris terhadap sumbu Y. Dan syaratnya adalah f min x sama dengan fx untuk setiap x. Misalnya pada grafik ini, ketika kita masukkan A ke dalam fungsi, maka menghasilkan B. Begitu juga ketika kita masukkan min A, menghasilkan B juga. Sehingga FA sama dengan F min A, yang juga syarat fungsi genap ya. Dan jika kita lihat pada grafik sinus ini termasuk ke dalam fungsi ganjil ya. Karena dia simetris terhadap titik asal. Sedangkan untuk grafik kosinus yang dimulai dari sini dan berakhir di sini, maka ini adalah fungsi genap ya, karena simetris terhadap sumbu Y. Kemudian fungsi ganjil genap memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah jika fungsi ganjil ditambah dengan fungsi ganjil menghasilkan fungsi ganjil juga. Fungsi genap ditambah dengan fungsi genap akan menghasilkan fungsi genap juga. Fungsi genap ditambah fungsi ganjil bukan fungsi genap ataupun ganjil. Fungsi genap dikali fungsi genap sama dengan genap juga. Fungsi ganjil dikali dengan ganjil genap. Dan fungsi ganjil dikali dengan genap akan menghasilkan ganjil ya. Jadi nanti beberapa sifat ini akan kita gunakan ke depannya. Kita masuk deret Fourier. Ini adalah rumus deret Fourier ya. Fx sama dengan A0 ditambah sigma dari 1 hingga ke N
atau ada juga yang menulis hingga tak hingga, AN dikali cos NV X per L ditambah BN kali sin NV per LX. Ya. Kemudian untuk A0-nya ini dijabarkan 1/2L integral min L sampai L fx dx. AN-nya sama dengan 1/L integral min L sampai L fx cos NV per LX dx, dan BN-nya sama dengan 1/L integral min L hingga L fx sin NV per LX dx, di mana N-nya mulai dari 1 dan seterusnya. Karena fungsi sinus merupakan fungsi ganjil dan fungsi kosinus merupakan fungsi genap, untuk memodelkan fungsi ganjil digunakan bagian sinus dari rumus. Ya, jadi kalau ketemu fungsi ganjil, kita gunakan fungsi sinus. Sedangkan untuk memodelkan fungsi genap digunakan bagian kosinus dari rumus. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan pada grafik ini ya, kita lihat. Ini mirip dengan fungsi sinus ya. Jadi ini ke bawah lalu ke atas ya. Mirip, jadi untuk menyelesaikan ini akan lebih mudah jika kita menggunakan pendekatan sinus. Dari grafik kita bisa lihat bahwa periodenya adalah 2V. Ya, dari min V ke 0 1V, dari 0 ke V 1V. Sehingga L sama dengan V. Dan kita lihat juga dari grafik fungsi bernilai minus C ketika berada pada selang min V hingga 0 ya. Min C, dan ketika berada pada selang 0 hingga V, fungsi bernilai C. Lalu kita tinggal masukkan ke fungsi A0 ya, atau rumus A0. Maka A0 sama dengan 1/2V ya, karena 1/2L ya. 2L sama dengan V. Min L sampai L berarti min V sampai V fx dx. Nah, kita pecah ini fungsi integralnya. Jadi dari min V ke 0 dulu, jadi bagian ini dulu diintegralkan. Jadi fx-nya min C ya. Kemudian baru bagian 0 sampai V kita integralkan yang bernilai C fx-nya. Nah, kita lihat nih. Pada bagian ini mengintegralkan dari bagian min V sampai 0 ya. Jadi bagian ini kita lihat. Ya, bagian ini kita integralkan lebih dahulu. Ini kan bernilai negatif ya. Nah, kemudian yang bagian sini, ini bernilai positif yaitu ini. Sehingga bagian yang negatif, yang ukurannya sama, dijumlahkan dengan bagian yang positif sehingga saling menghilangkan. Negatif dengan positif saling menghilangkan sehingga A0 ini sama dengan 0 ya. Karena ini berada pada satu periode dari min V sampai V. Sehingga saling menghabiskan. Yang negatif dihabiskan dengan yang positif ya. Sekarang kita akan mencari AN ya. Kita pilih N1. Sehingga 1/V, L-nya V, integral min V hingga V, fx cos N-nya 1, L-nya V. Kita coret V-nya sehingga tinggal cos X. Ya, jadi inilah fungsi cos X ya. Kalau dilihat, ini berbeda dengan fx soal ya. Sehingga kemungkinan besar, ini akan menghasilkan 0 nih. AN ini akan menghasilkan 0. Kita lihat. Kita jabarkan, ya dipisahkan integralnya dari min V ke 0, min C, cos X dx, dan C, cos X pada 0 sampai V. Nah, bagian ini kita lihat ya, di sini. Min V sampai 0, berarti yang ini ya. Dari sini sampai sini. Ada bagian ini yang negatif, ada bagian ini yang positif. Sehingga ini saling menghilangkan ya. Kemudian yang bagian ini juga dari 0 sampai V. Ada dua bagian ini. Yang positif akan dihabiskan yang negatif. Sehingga ini juga menghasilkan 0.
Maka ini membuktikan tadi bahwa fungsi yang ganjil tidak bisa diselesaikan oleh fungsi yang genap ini. Maka A1-nya yang memiliki unsur kosinus menjadi 0. Sehingga jika seterusnya N-nya ada A2, A3, dan A4 akan terus menghasilkan 0. Sehingga AN sama dengan 0 ya. Karena fx ganjil dikali fx genap sama dengan fx ganjil. Maka nilai AN akan selalu 0. Sekarang kita akan mencari Bn dengan rumus ini. Kita ambil N1, B1, hingga ini menjadi sin 1V per Vx. Kita coret V-nya, tinggal sin X ya. Jadi hanya ada satu gelombang sin pada selang min V sampai V. Ya seperti ini ya, dari min V sampai V hanya ada satu gelombang sin ini. Maka kita pecahkan integral ini dari min V sampai 0, ini dari 0 sampai V ya. Jadi fx-nya min C dari min V sampai 0 dan C ketika 0 sampai V. Nah, bagian ini, kalau tadi kan A0, bagian ini dan bagian ini saling menghilangkan. Tapi kalau ini tidak. Kenapa? Karena pada bagian min V sampai 0, hanya ada setengah gelombang sin. Sedangkan rumusnya sin X. Harusnya ada satu gelombang jika ini ingin saling menghilangkan di sini. Ya, jadi harusnya ada satu gelombang sin utuh di sini untuk menghilangkan, maka ini tidak menghilangkan, malah menambahkan. Jadi ini ditambah dengan bagian ini. Inilah yang dimaksud dengan integral ini ya. Jadi kita lanjutkan. Ya, min C-nya kita tidak integralkan, konstanta. Sin kita integralkan jadi min cos, kemudian kita masukkan ini nanti. Kemudian ini min cos ya, C-nya tetap, sin ini integralkan min cos dari 0 sampai V. Kita masukkan cos 0 ditambah, ini kan harusnya dikurangi ya. Cuman karena min ketemu min jadi plus. Cos min V. Ditambah C min cos V dimasukkan sini. Min cos jadi plus ya. Plus cos 0. Maka hasilnya min C tetap. Cos 0 min cos 0 min 1. Cos min V itu min 1 juga. C-nya tetap. Min cos V 1. Cos 0 1 ya. Sehingga menjadi. Ini kan minus 2. Min C tetap. Ini jadi 2 ya. Jadi. Ini 2C tambah 2C ya. Jadi 4C per V ya ini. Jadi B1 4C per V. Sekarang kita lanjutkan ke B2 ya. Jadi N-nya sama dengan 2. Kita coret V-nya. Jadi sin 2X ya. Berarti sekarang ada 2 gelombang sin pada selang min V sampai V ya. Kita pecah integralnya. Min V 0, 0 V ya. Biasa seperti sebelumnya. Nah ini gambarnya. Jadi dari selang min V sampai V ada 2 gelombang sin. Karena sin 2X ya. 1, 2. Dari min V sampai V. Nah dari bagian ini. Min V sampai 0. Ada satu gelombang sinus utuh nih. Ada bagian positif. Bagian negatif. Berarti mereka saling menghilangkan. Begitu juga pada bagian yang positifnya dari 0 sampai V. Ada bagian ini dan bagian ini. Nah mereka saling menghilangkan. Beda dengan yang ini. Pada bagian min V sampai 0 hanya ada setengah gelombang sin ya. Maka ini tidak menghilangkan. Maka B2 sama dengan 0 ya. Kemudian kita masukkan 3 untuk B3 sehingga menjadi sin 3X ya. Jadi ada 3 gelombang sin sekarang. Dari min V sampai V. Gambarnya seperti ini ya. Dari min V sampai V ada 3 gelombang sinus ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita lihat nih di bagian min V sampai 0 ada bagian pertama
bagian kedua mereka saling menghilangkan, tapi ada satu bagian yang tidak dihilangkan ya. Begitu juga yang dari 0 sampai V ada 1, 2 saling menghilangkan, yang bagian ketiga tidak dihilangkan ya, tetap berada. Hingga bisa kita integralkan, hasilnya adalah seperti ini ya. 4C per 3V. Ya, jika kalian coba integralkan akan mendapatkan ini ya, min 2/3 dan 2/3. Sehingga bisa kita lihat ada semacam pola ya. Tadi B1 itu 4C per V. B2-nya sama dengan 0. B3-nya 4C per 3V. Nah, jika kita lihat nanti kan B4 itu berarti 4X ya. Berarti akan ada 4 sinus. Maka pada selang min V sampai 0, nanti akan ada 2 gelombang sinus dari min V sampai 0 saja. Sehingga mereka saling menghilangkan. Di bagian sini juga, maka akan menghasilkan 0 pula. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa B genap itu semuanya 0. 4, 6, 8, 10, dan seterusnya akan genap. Sedangkan untuk B ganjilnya memiliki rumus umum ini, 4C per N kali V. Tadi B1 kan dimasukkan 1 di sini berarti 4C per V ya. Kemudian kita masukkan 3, angka 3 yang ganjil menjadi 4C per 3V ya. Cocok ya. Kita lanjutkan. Tadi kita dapat kesimpulan bahwa B genap sama dengan 0. B ganjil sama dengan 4C per NV. Di mana B1-nya 4C per V, B3-nya 4C per 3V, B5-nya 4C per 5V ya. Jadi ada pola ini rumus umumnya. Sekarang kita akan masukkan ke rumus fx ya. Tadi A0 sama dengan 0, AN sama dengan 0. Jadi bagian ini kita tidak perlu tuliskan, hanya di bagian BN-nya saja. Jadi fx sama dengan B1 sin X ditambah B3 sin 3X ditambah B5 sin 5X. Hingga fx adalah kita masukkan B1-nya, kita masukkan B3-nya, kita masukkan B5-nya ya. Untuk sin X, 3X ini kan dimasukkan ke sini ya. Jadi pada saat 1 X ya. Pada saat 3 3X ya, V-nya dicoret ya seperti itu. Maka ini adalah rumus deret Fourier untuk soal ini. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk menentukan koefisien Fourier A0, AN, dan BN dari fungsi genap dan ganjil bisa digunakan perumusan berikut. Jika fx genap, maka yang digunakan adalah A0 dan AN, sedangkan BN sama dengan 0, karena kosinus itu fungsi genap. Sedangkan untuk fungsi yang ganjil, yang digunakan adalah bagian BN, karena mengandung sinus yang ganjil juga. Sedangkan A0 sama dengan 0, AN sama dengan 0. Ini bermanfaat untuk lebih mempercepat dalam pengerjaan sebuah soal ya. Kita bisa tentukan dulu soalnya berfungsi genap apa ganjil. Sebetulnya untuk menyelesaikan soal ini ada metode lain ya. Jika tadi kita mencari BN dengan cara memasukkan N satu persatu mulai dari 1, 2, 3. Sebetulnya kita bisa langsung olah dari rumus BN ini sendiri tanpa memasukkan N. Jadi kita masukkan L-nya saja yaitu V ya. Ya, kita coret V-nya. Dapat sin NX. Maka tinggal kita pecah integralnya ya. Min V sampai 0 itu min C. 0 sampai V, C. Kemudian kita integralkan ini sin-nya ya. Kita C-nya ini tidak diintegralkan, dikeluarkan saja C-nya. Ini juga. Berarti kan di sini tinggal min diintegralkan jadi min cos ya. Jadi seper n min seper n cos nx ya. Seperturunan dalam dikali turunan luar. Karena tadi minus ketemu minus maka di sini jadi positif ya. Yang dimasukkan 0 sampai min v nanti
Kemudian ini C-nya kita sudah keluarkan tadi. Ini menjadi minus 1/n cos nx ya. Karena sin diintegralkan jadi min cos, maka tanda plus diubah jadi minus ya. Dari 0 sampai V. Tinggal kita masukkan saja, berarti 1/n-nya dikeluarkan. Ya, karena dia koefisien, dikeluarkan dua-duanya. Maka tinggal cos 0, 0 dimasukkan ke sini, cos 0 dikurangi cos min n ya, dimasukkan ke X ini. Kemudian ini 1/n-nya sudah dikeluarkan, tinggal minus cos nx dimasukkan V, jadi minus cos nv ditambah cos 0. Maka ini menghasilkan cos 0 dengan cos 0 kan 1 ditambah 1, 2. Cos minus Vn ini kemudian tinggal minus cos NV ya. Dilanjutkan, maka ini tadi terakhir di halaman sebelumnya. Jadi ini rumus Bn ya kita dapatkan. Sekarang kita coba tes apakah sama dengan hasil yang tadi kita kerjakan dengan memasukkan Bn satu persatu. Sekarang kita coba masukkan 1 ya. Jadi ini adalah Bn-nya nih. Ini rumus umum Bn ya. Kita lanjutkan. Nah ini tadi rumus umum Bn-nya. Sekarang kita tes uji apakah sama dengan hasil yang tadi di awal kita kerjakan dengan cara memasukkan N-nya satu persatu ke rumus ini. Sekarang kita sudah dapat Bn umum ya. Kita coba cari B1. Berarti ini min Vn dimasukin 1, tinggal min V. Ini dimasukin 1, berarti tinggal V. Ini menghasilkan 2 ditambah cos min V. Jadi cos min V itu minus 1 ya. Diminusin lagi berarti plus. Sedangkan cos V itu sama dengan minus 1. Kita minuskan jadi plus 1. Sehingga jadi 4C per V. Sama ya tadi. Kita coba lagi sekarang B2. Berarti dimasukkan cos min 2V. Ini cos 2V. Ya, ini cos min 2V itu plus 1 diminuskan. Kemudian ini juga cos 2V plus 1 diminuskan ya. Jadi 0 ya kan. Yang B genap tadi 0. Kita lanjut ke B3. Kita masukkan B3. Di sini jadi min 3V. Ini cos 3V. Ya, cos min 3V sama dengan min 1. Ketemu min lagi jadi plus. Cos 3V juga min 1 ketemu minus jadi plus. Hingga menghasilkan 4C per 3V. Cocok. Ya. Dan terakhir B4 kita masukkan di sini. Hasilnya adalah 0 ya. Maka soal tadi bisa diselesaikan dengan dua cara ya. Tinggal kita bisa memilih mana yang dirasa kita bisa lebih cepat dalam pengerjaannya. Demikian video ini mengenai materi deret Fourier. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.